Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mewan Saiful Sulaiman, mahasiswa program Pascasarjana Prodi S2 Teknologi Pendidikan, akan memaparkan outline proyek multimedia dengan topik kesenjangan keterampilan digital pada siswa. Paradoks mencengangkan di ruang kelas abad ke-21, di mana siswa yang disebut penduduk asli digital, mahir dalam media sosial dan game, namun gagap dalam tugas digital akademis seperti mencari artikel kredibel atau mengevaluasi kebenaran informasi. Hal ini dapat dikatakan sebagai paradoks digital natif, di mana kemahiran mereka dalam dunia digital bersifat selektif dan terfragmentasi, seperti seorang yang fasih berbicara dalam bahasa percakapan sehari-hari, tetapi buta huruf ketika diminta membaca karya sastra. Siswa ini mampu menghabiskan waktu berjam-jam untuk menjelajah dunia maya, menciptakan konten viral, dan berkomunikasi dengan puluhan teman secara simultan. Namun di sisi lain mereka seringkali menyerah ketika diminta membedakan antara sumber informasi yang dipercaya dan hoax. Kemudian gagap kritis. Ini dapat dibayangkan sebagai seorang remaja yang dengan lincah menarikan jemari di atas layar smartphone. Dalam hitungan detik bisa mengunggah video yang bisa berubah menjadi viral, kemudian membalas puluhan chat, dan menyelesaikan level game yang rumit. Namun ketika guru memintanya mencari artikel ilmiah untuk tugas sekolah, ia justru tersesat dalam labirin internet, mengutip sumber yang tidak kredibel, terjebak dalam bias konfirmasi dan kesulitan membedakan antara fakta dan opini. Paradoks digital natif itu kemudian dijawab secara elegan oleh teori literasi digital Paul Glister, di mana Paul Glister ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam dari menjadi melek digital, bukan tentang seberapa cepat jari menari di keyboard, tapi seberapa kritis pikiran menari di balik layar. Teori ini membedakan dengan tegas antara keterampilan digital teknis yang dimiliki hampir semua anak muda zaman sekarang dengan kompetensi literasi digital yang membutuhkan pendalaman kognitif, seperti membedakan antara seseorang yang sekedar bisa mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing dengan seseorang yang benar-benar memahami makna dan konteks dari kata-kata tersebut. Teori literasi digital Paul Klister ini membedakan dengan tegas antara keterampilan digital teknis yang dimiliki hampir semua anak muda zaman sekarang dengan kompetensi literasi digital yang membutuhkan pendalaman kognitif. Seperti membedakan antara seseorang yang sekadar bisa mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing dengan seseorang yang benar-benar memahami makna dari konteks dari kata-kata tersebut. 4 pilar transformasi Glister. Dan 2 pilar utama yang disorot Glister adalah kunci untuk mengubah konsumsi pasif menjadi penciptaan pengetahuan yang aktif. Ini yang pertama, literasi informasi digital, di mana menyaring mutiara pengetahuan dari samudra data. Ini adalah kemampuan untuk tidak sekedar googling, tapi googling dalam kebijaksanaan. Mengetahui kata kunci yang tepat, mengenali sumber yang terpercaya, dan menyusun informasi menjadi pengetahuan yang bermakna. Kemudian yang kedua adalah literasi media digital, di mana kemampuan untuk membaca di balik layar bukan hanya mengkonsumsi konten, tetapi memahami siapa yang menciptakannya, untuk apa tujuannya, dan dengan perspektif seperti apa. Ini adalah seni membedakan antara jurnalis berkualitas dengan clickbait, antara ilmu pengetahuan dengan pseudoscience. Teori Glister bagaikan peta navigasi bagi para digital natif yang tengah berlayar di samudera digital. Bukan sekedar memberikan perahu teknologi yang cepat, tetapi memberikan kompas kritis, radar kebijaksanaan, dan peta etika untuk sampai ke tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Di tengah banjir informasi digital yang menerpa siswa setiap hari, tools visualisasi pemikiran hadir bagai mercusuar di tengah samudera yang gelap. Mereka adalah penyelamat dari badai scroll tanpa henti, notifikasi yang tak putus-putus, dan konten yang berdatangan tanpa filter.
Tools seperti Miro, Canva, atau Padlet bukan sekedar aplikasi. Mereka adalah ruang transisi antara dunia digital yang impulsif dan dunia akademis yang reflektif. Mereka mengambil bahasa visual yang sudah akrab di mata generasi digital natif yang memberikan tata bahasa baru yang terstruktur. Dalam narasi pendidikan digital yang seringkali didominasi oleh cerita tentang kecepatan dan efisiensi, tools visualisasi pemikiran justru membawa kita kembali kepada nilai yang lebih mendalam, perlambatan, perenungan, dan pengaitan makna. Mereka mengajarkan bahwa di era digital yang paling berharga bukanlah kecepatan mengkonsumsi informasi, tetapi kemampuan untuk mengolahnya kembali menjadi pengetahuan. Demikianlah pemaparan outline proyek berbasis multimedia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.